Nah, ketakutan tidak diakui itu adalah representasi bahwa manusia itu sebenarnya takut tiada. Padahal memang kita tuh tiada, Mas. Yang ada itu Allah Subhanahu wa taala jari. Semakin kamu mengada-adakan dirimu semakin berdosa. Dosa level pertama itu. Secara hadis. Makanya orang Jawa itu sugih tanpa bondo. Itu harus didalami, Mas. Karena diarani sugih tanpa bondo itu karepe apa? Sugih ki batin dhisik. Ketika di luar dirimu ada kelebihan materi atau apa, itu konsekuensi dari batinmu yang sudah kaya. Karena hati yang penuh syukur dan gembira itu akan menghadirkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk itu. Kalau ada yang membantah, Mas, ya udah daripada nggak sedekah sama sekali, meskipun saya punya pamrih seperti itu, yang penting saya sedekah. Kan ada orang-orang yang semacam intinya itu. begini, dalam taraf tertentu apapun yang kita lakukan itu seharusnya tanpa motif. Karena tujuannya berarti sumeleh atau suwung, lil kelas, lilo legowo, kan begitu. Kalau kamu sudah mengisi motif dan intensi dan atensi berlebihan, ini akan menjadi karma. Karena sifat dari motif, atensi, dan intensi yang menguat itu akan mempengaruhi gravitasi. Akhirnya terkena pantulan kamu dari alam. Makanya aku sering bilang, Mas, aku ngawai pengemis ini. Ketika tak kasih pengemis, kemudian apa yang ku kasih ke pengemis, entah itu uang atau apa, itu digunakan untuk kejahatan atau gitu. Iya. Duitnya gue mendem, gue opoan gitu kan, atau tinggu ini, aku kena dosanya enggak? Terkena selama kamu memberi itu punya motif dan atensi. Ketika memberi aku ben oleh akeh. Atau ketika aku memberi, wah biar dia tuh seneng, biar dia tuh ini, kena. Tapi ketika memberi, beri saja, selesai. Enggak usah kamu urus. Tanpa dasar apapun, yang penting Ora nek motif toh. memberi gitu ya, Mas. Kecuali ketika pada waktu itu dia melakukan hal itu untuk kejahatan, ora kena nang awakmu karena kamu tidak memberi motif. Benar. Karena kamu tidak menanamkan data. Ketika dia melakukan sesuatu untuk tindakan yang lebih baik, kamu terkena dampaknya. Dampaknya apa? Karena tindakan dia. Iya. Bukan karena apa yang kamu beri. Karena apa yang kamu beri diteruskan kepada dia. Nah, suatu ketika itu waduh meneh gitu. Gak ngerti, Mas, akhirnya kembali ke kamu. Tiba-tiba di malam hari itu kamu berhubungan dengan karmamu. Karmamu misalnya harap kena serangan jantung, itu gak sido. Gara-gara harus dipager oleh apa yang dilakukan tadi. Tolak bala Tolak berarti ya. bala. Makanya sedekah itu menjauhkan dari tolak bala. Nah, itu contohnya begitu. Tapi nek semakin kamu ngarep-ngarep, nah, semakin bermasalah. Benar. Contoh akhirnya kan kamu mengharap diberi toh. Dan dilalah. No, ketika kamu berharap diberi, cet balik neng kowe. Walaupun si anak ini menggunakan itu untuk kebaikan. Cet akhirnya kena wong siji toh. Wong siji iki sik dienggo kebaikan, tapi sing liyane kebaikannya menjadi ego. Kumpulan dari ego kembali kepada subatomik tadi. Cet balik neng kowe. Kowe diwehi barang, tapi malah dadekne kowe kuciwa. Nah, ini, Mas, kebetulan nih. Ini kayaknya perlu saya tanyakan. Ini kayaknya sudah menjadi budaya atau menjadi kultur masyarakat kita, ya kan? Saya ketika mohon maaf, di masjid ya, sebelum kegiatan peribadatan dilakukan, itu biasanya ada orang atau dermawan yang memberikan sumbangan, tapi diumumkan di toa. Haji A memberikan uang senilai sekian, minta didoakan semoga A, B, dan C. Haji B memberikan uang senilai sekian. Nah, itu kok kayaknya menjadi habit atau kultur yang gimana ya? Nah, itu efeknya itu seperti apa, atau negatif positifnya itu seperti apa, Mas? Kalau itu hanya sewajarnya itu ya orang masalah. Tapi karena tadi kamu bilang sudah menjadi habit, itu menjadi masalah. Berarti ada masalah kekurangan kebutuhan. Jadi ada ketakutan tidak diakui. Nah, ketakutan tidak diakui itu adalah representasi bahwa manusia itu sebenarnya takut tiada. Padahal memang kita tuh tiada, Mas. Yang ada itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kamu mengada-adakan dirimu semakin berdosa. Dosa level pertama itu. Secara hadis. Akhirnya semakin ya ora apa-apa, akhirnya dia mesti kena masalah dewe. Ya mbuh piye masalahnya ketika karena apa-apa memberi duduhne dhewe. Jadi dia akan berhadapan dengan konsekuensi berikutnya. Ganti dijalui, diutangi tanggane. Ya kan dosa iki. Kan itu hasil dosa. Aduh, gara-gara aku mamerkin duit-duit, aku mamerin sedekah, akhirnya bendino dijalui sumbangan.
bendino diutangi duit. Akhirnya ngundang konsultan, akhirnya gue bingung. Mati ya aku piye. Engko nek aku ngomong ranti duit iki rasa bersalah ngapusi, tapi nek itu ada dampak kamu selalu memamerkan. Berarti ada Riak, konsekuensinya ya, riak. Tapi secara hukum alam semisal ya kuwi hukum alam itu kan hukum alam walaupun halus. itu bukan Lah saiki nek ditekani wong sing gene ngutangane kok gek ruwet atau nyaur kowe kena hukuman ndak kira-kira? sanksi sosial. Ya itu hukuman. Oke. Kalau kamu memandang itu hukuman, tapi kalau kamu memandang itu adalah teguran, ya alhamdulillah. Oh ternyata aku ini terlalu riak. Oh tujuan sedekah itu melepaskan dan semakin melenyapkan ego. Kok malah tak tunjukkan, kan seharusnya gitu. Harusnya kan siri. Iya, seharusnya begitu. Iya. Kan berlatih fakir. Fakir itu bukan berarti memelaratkan kita secara tubuh, tapi berlatih untuk fakir itu melepaskan segala ikatan mental kemelekatan yang keliru terhadap benda. Benda itu benar apa adanya, tapi bisa keliru gara-gara ada mentalmu yang keliru. Karena ingin Patung ini mbok klerone karena mentalmu lu sing keliru, bukan patungnya yang salah. patungnya. Termasuk uang, benda, kekayaan secara materi. Makanya orang Jawa itu sugih tanpa bondo. Itu harus didalami, Mas. Karena diarani sugih tanpa bondo itu karepe apa? Sugih ki batin dhisik. Ketika di luar dirimu ada kelebihan materi atau apa, itu konsekuensi dari batinmu yang sudah kaya. Karena hati yang penuh syukur dan gembira itu akan menghadirkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidupmu. Tapi nek kowe ning jero ki wis sugih kok ning bondo dulu, bondone teko ning andingmu, kamu tidak bisa melihat yang disebut kaya. Justru kamu tersesat oleh materi yang ada di sekelilingmu. Lah tegese ngono kuwi. Tapi bukan materi di sekeliling kita itu bermanfaat. Oke. Berarti first kita itu harus kaya hati ya. Iya dong. Akhirnya kok nek wis sugih, duwe jabatan, duwe apa, duwe materi, karena mentalnya sik miskin, ya kurang korupsi. Benar-benar Mas. Ngakali bature. Bisnis apus-apus, kan kurang tuh sebenarnya. Iya. Gitu. kurang secara Iya. dikemas dengan bagus jadinya nggak kelihatan. Oke Mas, kenapa saat meditasi Kundalini bukan napas yang terperhatikan tapi malah kalimah Allah, ya kan, atau yang muncul tanpa sadar dan tidak berhenti, itu kenapa? Dan kenapa beda dengan kata Mas Tunjung yang nyuruh perhatikan napas? Jadi kan ada kalanya ketika mereka melakukan itu terfokusnya kalimat Allah, bukan seperti yang Mas Tunjung katakan tadi. Meditasi itu secara substansi ya, tujuannya itu berlatih sadar. Ya, mungkin di dalam tradisi tertentu cara memusatkan perhatian sadar itu dengan suara atau getaran atau zikir Allah. Padahal kalau diamati tubuh kita itu sudah berzikir, zikrullah, mengikuti sunatullah. Karena ketika kita bernapas itu zikir, secara langsung tak langsung, secara sadar tidak sadar itu berzikir, terus melakukan ritme itu. Setiap helai. Sistem tubuh kita, metabolisme tubuh kita itu zikir, sunatullah. Cuma kan kita untuk memahami dan merasakan kadang menyadari saja zikir yang sudah berlangsung begitu saja gitu, yang sudah terus berlangsung tanpa henti, yang disebut sistem hidup. Nah akhirnya ada orang yang memilih memperhatikan pusat perhatiannya agar eling atau sadar terhadap kalimat Allah, maka dikir bibir atau zikir. Tapi ada orang yang dengan nafas. Nah orang Jawa memilih menggunakan nafas karena sejatinya segala apapun saja yang ada ini itu dipimpin oleh nafas. Maka itulah sanpati urip, cedak tanpa senggolan atau tanpa wangenan. Maka diperhatikan di situ saja sudah cukup. Tapi nek mbok tambah-tambahi ngarep mbok kowe patung dewa dengan kamu sholat melihat tempat suci, ya ora masalah. Itu taraf latihan, semua ini taraf latihan untuk sadar sebenarnya kalau kita amati. Karena ketika kita sadar, ilusi itu lenyap. Karena ilusi itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Maka wong Jawa dilatih pemusatan untuk zikir. Eling itu artinya memusatkan kepada titik, satu titik. Ketika di satu titik, pikiran itu ben gak rono ini, dia lenyap sendiri sifatnya. Baru kita terhubung. Karena kita manusia, kawula dan Gusti itu sebenarnya nyambung. Cuma seakan-akan terpisah karena dihijabi oleh kualitas pikiran dan perasaan yang negatif, yang morat-marit, yang bergerak secara cepat, bervibrasi kasar atau kacau. Nah ini disebut hawa nafsu. Maka menghijabi jalur keterhubungan. Jane wis nyambung ning ora roh itu. Gara-gara dipengaruhi itu. Nah tujuannya nek pemusatan pikiran dan perasaannya biar mereda Mas. Ini
hijab ini. Nah terserah. Makanya aja niat iso mandeng pucuke grono nutupi babane sapa hidung. Grono itu hidung. Itu pusat napas masuk. Nah ketika kamu mengamati satu titik di situ, ya zikirmu itu seluruh tubuh ini bisa bergerak, bisa hidup karena menghisap atau menghirup sang bayu hambekan ini. Ya cukup wis zikirnya situ sih, tidak wong Jawa itu. Tapi nek sing menggunakan zikir, membaca mantra dan lain sebagainya, ora masalah. Jangan melekat kepada objeknya. Karena itu hanya apa tadi? Tujuan sementara. Sementara tujuan pokoknya ada di sana. Tujuan pokoknya memasuki ruang dimensi kekosongan atau batin di balik apa yang terlihat dan terkata itu. Terlihat dan terkata itu sifat. Cara ndelok banyu ki matno tok. Ora meleb dhewe. Benar. Lah nek banyu obah ya arep mbok apa iku? Bareng ngendekne ora iso. Isone dimat ketok dinteni sampai menep ketok dasar. Oke Mas. Sejak aktivasi Kundalini by Mas Tunjung, kenapa mood agak berantakan, ya kan? Itu fenomena apa dan bagaimana mengatasinya, Mas? Apakah energi tubuh berantakan di dalamnya, ataukah gimana menyelesaikannya? Mungkin ada cara-cara tertentu untuk penyelesaiannya. Ya sebenarnya dimanapun saja, ini bagi nanti saudara-saudara yang di mana. Itu Mas, saya izin terkoneksi terhubung itu satu kan Anda sudah mengucapkan itu. Jadi sebenarnya latihannya itu sangat sederhana, cuma butuh konsisten dan ajak saja. Baru nanti ditambahi tentang apa? Cerdas. Mulai dari wawasan yang saya soundingkan begini itu menambah wawasan. Oh kalau kamu masih mood rusak, pahami satu, berarti ada taraf pengenalan. Ya berarti harus ada konsistensi melanjutkan. Karena titik perjalananmu, kayak kamu krisis kan ada arus balik di dalam tubuh kita. Saat kita ini sementara ini kan hidup ini otomatisasi ya, menderita, sedih, ya termasuk bad mood itu otomatis. Tapi saat bermeditasi kan kita mengumpulkan semua ini. Ya maka seperti kamu memegang kudamu, kendarai sampai dia stabil sampai tujuannya. Tapi kalau sehari dua hari, aduh, besok enggak, besok bed bolong meneh, balik mana yang titik nol. Karena siklus dari alam atau bumi planet kita itu kembali ke titik awal. Nek orang balik ini kembali ke titik awal. Nah ketika nanti kamu terus melakukan ini aja, titik awal ini tek memantulkan lebih jauh. Titik awal tek lebih jauh lagi. Jadi diarani awal akhir, semakin jauh saat kamu terus berlatih. Tapi pijakannya dari titik awal. Tapi nek kamu bolong-bolong latihanmu, besok latihan, besok enggak. Dari tek mantul ning kene, ya wes iki sesuk gak dilakoni, medun meneh kene. Iki sifat alam, gravitasi. Berarti wong Jawa wis ngomong, yen pengen jejeg ya kudu ajeg kan. Lah nek ora ajeg kok pengen jejeg. Kalau kamu pengen beriman, ibadahnya konsisten. Bullshit berarti kalau nek kowe ngomong iman tapi tanpa ada latihan yang namanya ibadah tirakat ya. Tawasulan dan itu atau apa secara konsisten, bullshit, imanmu murat-marit. Sama latihan dalam Kundalini ini pada prinsipnya sama. Apapun saja kalau dalam tirakat itu Anda bolong-bolong tidak ajeg, ya nggak mungkin jejeg. Kenapa kok harus ajeg? Karena dinamika tubuhmu itu berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Karena kamu gembol karma. Sebagaimana tadi loh. Saat ini kok menak ya Mas Tunjung dan lain sebagainya. Ya kamu lihatnya sekarang. Belum lihat track record saya yang di belakang. Proses yang kemarin. Nah, contoh kita dilahirkan dengan bahan yang berbeda secara privilege. Malu tak omong nih ya. Secara weton kowe kecenderunganmu nek diwaca gitu, kowe mobil Ferrari bahannya. Aku kijang sing rosok. Cuma neng dalan kehidupan ini kan dinamikanya sama. Diibaratnya batu yang berliku-liku, dalannya rusak. Aku ngati-ngati, sadar latihan aja, yuk ketekan. Kowe gak ngati-ngati. Sesuk latihan susah mentang-mentang mobilmu bagus, tapi kamu tidak sadar medannya sama. Meskipun akhirnya lali kesandung jatuh. Ngulang maneh lu aduh aku wis teko. Aku sudah sampai. Jadi wis adil lah. Di Jakarta itu semua sudah adil dengan desain karma kita masing-masing. Nah tujuan kita itu menyelesaikan karma masing-masing di dalam hidup ini.
Karma ini biar sampai habis. Nah, karma itu bukan berarti hal-hal yang harus dihindari, justru dialokasi dan dijalani. Karena kita ini akun karma dari kehidupan kita sebelumnya. Nah, di selampung saiki, kirung rampung sesone sampai nanti selesai sangkan para itu mati itu merdeka bebas. Kamu berada di bahan baku semesta, bukan gravitasi, tarian dilahirkan kembali. Bahan baku, bahannya semesta, balik nih sangkan para. Tapi itu dawa banget, itu panjang banget, maka diarani evolusi kesadaran, evolusi keilahian, maka jalannya cuma tauhid kan. Dan nanti nek jenengan wis itu ngerti rumusnya ke tauhid ini, tauhid itu ajeng, menurut saya ajeng, memusatkan kepada satu titik. Dan gak sawet karo karma, dan karma dijalani. Bukan masalah karmanya yang bermasalah, tapi masalah penanganan batin. Nek batin mungkin ayam temen jalan karma itu mbok urip ke abot yo gak cita abot yo dilakoni. Berarti kesimpulannya tidak dibenarkan ketika kita menyalahkan dunia ini tidak adil atau Tuhan tidak adil. Ra iso. Wes presisi dengan Presisi, masing-masing. Fibonacci. Alam itu cerdas. Terdiri dari satu titik vektor gitu kan nek desain itu. Garis wes membentuk kecerdasannya. Terus kowe sik ngomong gak adil, keliru. Ketidakadilan yang kamu sebut ya itu dimulai dari batinmu yang bermasalah. Selama kamu bermasalah dan tersesat, kamu akan merasa kurang, dan rasa kurang akan membuat kamu agresif. Agresif akhirnya membuat kamu mensondingkan tidak adil, bahkan terhadap Tuhan kamu ngeritiknya. Iya. Padahal si bermasalah kamu. Gusti Allah itu sinyale, gitu, dia melepaskan getarannya itu 24 jam. Ketika sinyalnya gak iso kamu tangkap, ya tubuhmu yang bermasalah, ada titik-titik yang konslet yang harus kamu benahi. Makanya tirakato meditasi kundalini kan itu ibadah kan itu untuk menangkap sinyal Tuhan. 24 jam beliau itu menghembuskan segala kemungkinan. Tapi nek kowe tetep ora nang gak nges sing masalah ki kowe. Dadi ibarat sinyal ki eneng terus wifi nek kok iso nyambung. Lah iki HP-mu sing error dandan ngono. Benar.